Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا معاشر الإخوان وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan curahan limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dalam majelis yang berbahagia ini dalam rangka salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan tafaqquh fiddin, yakni pendalaman agama. Faya ma'asiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan satu basyirah, yakni satu kabar gembira bagi kita yang senantiasa mampu melangkahkan kakinya di majelis ilmu. Beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mampu melangkahkan kakinya di satu jalan yang dimana langkahnya itu semata-mata karena mencari ilmu agama, maka sahalallah, maka Allah pasti, ada kalimat pasti karena dalam bahasa Arab pakai fi'il madhi, kata kerja bentuk lampau. Allah pasti mudahkan lahu baginya tariqan ilal jannah, jalan ke surga. Karena salah satu yakni kunci surga itu adalah ilmu. Ilmu yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ilmu yang bisa membedakan antara yang halal dan yang haram. Ilmu yang bisa membedakan mana jalan neraka dan mana jalan surga. Mana jalan Rasulnya dan mana jalannya iblis. Ilmu ini kuncinya. Itu demikian. Dan ini ada basyirah. Faya ma'asiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi ini saya akan sampaikan satu firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, surah Ali Imran ayat 185. Ayat ini dalam bentuk khobar. Kullu nafsin.
saben-saben jiwa. Jadi setiap jiwa, setiap yang bernafas, nafas. Jadi pakai kalimat bahasa Arab aslinya nafsun, nafas. Nafas itu dari bahasa Arab. Ya maknanya jiwa. Orang yang tidak bernafas itu sudah hilang jiwa itu gitu. Ya hilang nyawanya kan begitu. Kullu nafsin, setiap jiwa. Ya setiap yang bernafas, dzaiqatul maut, dzaqa yadzuqu dzaiqah. Ini isim fa'il, orang yang ngicipi, orang yang merasakan. Kalau makan itu banyak, kalau ngicipi cuma mungkin seujung jari ini, tidak, ini ngicipi namanya. Setiap jiwa akan merasakan mati. Setiap jiwa akan melalui kematian, akan menuju kematian. Nggih. Kinten-kinten sampun semerap mboten, sampun Ustaz. Ya, setiap kita tahu karena pelajaran banyak, ada tetangga, ada teman yang mendahului kita. Lu kenapa kok Allah Ta'ala kabarkan? Padahal kita sudah paham, kita sudah tahu bahwasanya setiap jiwa itu akan mati. Kenapa Allah Ta'ala beritahukan? Ini ada hikmah yang besar. Ada satu yakni rahasia di balik firman Allah Ta'ala ini. Maknanya Allah tidak hanya sekedar mengkhabarkan, tapi ini ada perintah. Wahai yang bernyawa, wahai manusia, khususnya umat Islam, kaum muslimin, kaum mukminin, ya, sebelum kalian meninggal, maka persiapkan untuk menghadapi kematian ini. Karena yakni datangnya kematian itu tidak sebagaimana yang kita prediksi, tidak sebagaimana yang kita perkirakan. Dicabutnya ruh, kita tidak tahu kecuali dengan pemberitahuan Allah. Kita tidak tahu kecuali dengan pemberitahuan Rasulnya. Yakni dari perkara-perkara yang gaib yang terjadi di balik, yakni apa, dicabutnya ruh. Faya ma'asyiral ikhwani wa akhwati fiddin azakumullah, mata yamutu mautan, maut mati. Itu bahasa Arabnya mata yamutu mautan, maut. Mati niku artinya nopo kinten-kinten. Mati itu artinya apa? Ya, yang ada di benak. Jadi seluruh manusia yang namanya mati itu sudah hilang, sudah tidak bernyawa lagi. Ya, sudah putus dunia ini, sudah selesai. Sehingga sebagian besar orang-orang barat, orang-orang Eropa, kalau sudah mati ya sudah selesai. Ya, itu demikian. Tapi mata yamutu mautan dalam bahasa Arab maknanya intakala yantakilu intikalan. Nopo maknani? Intikal itu maknanya pindah. Jadi mati itu bukan akhir, mati itu bukan selesai permasalahan, bukan. Kita ini justru berpindah dari satu alam yakni ke alam yang lainnya, namanya barzakh. Barzakh itu apa? Sekat. Sekat dengan kehidupan akhirat. Jadi setelah dunia ini kita memasuki alam sekat, alam barzakh, alam kubur. Itu demikian. Ya, ini makna maut. Jadi amat jauh dengan keyakinan orang barat, orang Eropa, orang Amerika, kalau sudah mati ya sudah selesai. Sehingga apa? Mereka tidak yakin adanya hari akhir, tidak yakin adanya kebangkitan, tidak yakin adanya pertanyaan kubur, tidak yakin adanya siksa kubur. Mereka tidak yakin semuanya itu. Itu demikian. Ya, karena apa? Mereka memahami sesuatu itu dari apa yang mereka bisa jangkau. Hanya mengandalkan perasaan, pikiran, akal. Sedangkan akal manusia terbatas. Sebagaimana penglihatan manusia terbatas. Jarak berapa meter sudah tidak kelihatan. Di tempat yang gelap sudah tidak bisa lihat. Ya, pendengaran manusia terbatas, semuanya serba terbatas, termasuk akal logika manusia ini terbatas. Kalau hanya yakni sebatas logika saja di dalam memahami sesuatu, maka itu kesalahan yang besar. Ya, ini tanpa bimbingan, tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah yang besar.
Ya, jalan yang keliru. Mati ini berpindah. Maka apabila datang malaikatul maut, ya, yang hendak mencabut roh manusia, ya, maka ketika dicabutnya roh, Allah Ta'ala mengkhabarkan id balagatir roh al-hulqum, nalikane roh niku sampun ngantos goroan. Apabila roh itu sudah sampai kerongkongan, ya, ketika mau dicabut, ya, nyabutnya orang mukmin dan nyabutnya orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang kafir beda. Allah kabarkan wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut ruhnya orang ahli maksiat, orang yang akhir hayatnya ditutup dengan kemaksiatan, kemungkaran, orang yang di akhir hayatnya ditutup dengan kekafiran, maka dicabut dengan sekeras-kerasnya. Wan nasitati nasta, demi malaikat yang mencabut ruhnya orang mukmin dengan lemah lembut, dengan hati-hati. Ya, ketika ruh dicabut itu rasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beritahukan kepada kita sakitnya, ya, menderitanya ruh ketika dicabut itu seperti sufma belul. Jadi kulit yang masih basah itu, ya, dicabut dari paku yang menancap, ya, atau yakni kambing yang masih hidup itu dikelongkopi. Sakitnya bukan main. Dan tidak hanya itu, Allah mengkhabarkan id balagatir ruh al-hulqum, nalikane ruh nyawa niku enten-enten goroan. Wa antum niki waune wau khalia, menunjukkan keadaan. Wa antum khali utawi sira kabeh, ya, sedangkan kalian dalam keadaan waktu itu ketika roh ada di kerongkongan, yauma idzin, jadi id balagatir al-hulqum, pada hari itu waktu roh ada di tenggorokan itu, ya, wa antum yauma idzin tandurun, kalian melihat. Yang dilihat apa? Yang dilihat tempat kembalinya. Maka kalau kita ketika hidup di dunia ini menanam satu perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang bertumpuk-tumpuk, maka di situ kita akan melihat, ya, gejolak api neraka, siksaan, ya, sama dengan kita ini belum divonis di pengadilan, tapi sudah diperlihatkan iku longgon mungku, kon digewepui koyok ngene. Nah, niki sampun siksaan napa mboten kita? Secara psikis. Sakitnya badan ketika dicabut ruh ini bukan main sakitnya, sehingga yakni orang-orang yang memandikan jenazah, ketika memandikan jenazah ndak boleh kasar, ndak boleh keras-keras. Wis mati ae tak gelundung nae, ndak apa-apa, gelundung ndak boleh. Ketika mencuci gosok apa ini tubuhnya mayat pelan-pelan, hati-hati, ya, jangan ditekuk, wis kaku ditekuk kelatah, nah itu jangan sampai, ya, sakitnya bukan main itu, dipegang aja sakit. Makanya Rasul merintahkan hati-hati, pelan-pelan, yang lemah lembut ketika menangani jenazah. Loh, itu demi karena bekas cabutan roh itu masih terasa, dan di situ diperlihatkan sangat beratnya, ya. Itu demikian, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan mencicipi, ya, kalimat mencicipi bukan makan, mencicipi kematian. Maknanya prosesnya sebentar, sedikit, sakitnya bukan main. Prosesnya sebentar, tapi itu hari penentuan. Hari penentuan yang dimana kalau salah langkah kita tidak persiapkan, maka akan ada penyesalan. Maknanya, wahai yang bernyawa, wahai jiwa
maka persiapkan kalian menghadapi kematian. Persiapkan kalian untuk menghadapi kematian. Karena banyak ketika ruh-ruh itu dicabut, ya, penyesalan di akhir hayatnya, memohon kepada Allah ketika tempat kembalinya sudah diperlihatkan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Rabbi do pangeran ingsun laula akhartani pun napa panjenengan kok mboten ngunduraken ing ingsun, diunduraken umure, diunduraken ajale, empun dicabut sakniki, ya. Rabbi wahai Tuhanku laula akhartani, kenapa engkau tidak undurkan, tidak panjangkan umurku sedikit saja, ila ajalin qarib, undur 3 hari, undur sehari, jangan dicabut sekarang supaya saya bisa taubat, supaya kita bisa jadi orang baik, supaya saya bisa sedekah, ya, fa asaddaq, supaya aku bisa sedekah, wa aku minas salihin, dan supaya aku bisa menjadi orang soleh. Diperlihatkan sudah tempat kembalinya. Kalau sudah roh sampai kerongkongan, maka pintu taubat sudah ditutup bagi setiap manusia, ya. Rasulullah bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, sesungguhnya Allah akan menerima taubatnya seorang hamba, siapapun juga mereka itu, sebesar apapun dosanya, sepenuh bumi, sepenuh langit, Allah Ta'ala pasti terima taubatnya. Malam yugharghir, selama belum gharghara yugharghiru ghargharatan, selama roh nyawa ini belum di kerongkongan, Allah terima, ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala perintahkan seluruh manusia, khususnya umat Islam, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, wahai manusia, khususnya umat Islam, bersegeralah kalian ila maghfiratin, menuju ampunan. Maknanya segera tobat, apabila salah, apabila jatuh, segera bertobat, ya. Jangan ditunda-tunda. Kenapa kok nggak boleh ditunda-tunda? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dan di mana kita akan meninggal, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, ya. Setiap jiwa tidak tahu di mana dia akan mati dan kapan akan mati, dan setiap jiwa tidak tahu apa yang dilakukan besok, ya. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak tahu, ya. Itu demikian, datangnya kematian ini enggak tahu. Allah Subhanahu wa taala kabarkan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa, nalikane wis tumeka apa ajaluhum, ajale patine tiang-tiang niku wau, la yastakhiruna sa'ata, or mboten saged diundur saatan opone, saatan wektune, nggih jame, menite, detike mboten saged diundur. Wala yastakdimun, lan ora iso diajokake, nek pun wayahe tilar nggih pun tilar. Jadi tidak bisa ajal kematian itu diundur maupun diajukan, sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala.
Kapan menetapkannya? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yujma'u khalqul insan fi batni ummihi arba'ina yauman." Dikumpulake kedadiane menungso, jadi dikumpulkan kejadian manusia fi batni ummihi di dalam rahim ibunya. Nggih. Arba'ina yauman nutfatan, 40 hari berbentuk sperma. Masih sperma 40 hari pertama. Summa alaqa, 40 hari yang kedua berbentuk segumpal darah. Summa mudghah, 40 hari yang ketiga sudah daging berbentuk manusia. Ya, pada 40 hari yang ketiga itu yakni 120 hari 4 bulan, fayunfakhu fihi ruh, maka ditiupkan ruh, di situ ada kehidupan. Maka orang yang keguguran, wanita yang keguguran di atas 4 bulan 120 hari, maka yakni apa, bayinya ya yang masih kecil sekali itu boleh dimandikan, boleh dikafani, dan boleh disolati. Kenapa? Karena sudah ada roh. Kalau di bawah itu boleh langsung ditanam, karena masih apa, masih hanya jasad kotoran daging saja, tidak ada rohnya. Itu para ulama menetapkan demikian, ya, karena roh sudah ditiup. Dan pada 40 hari yang ketiga itu fayu'maru malaikatu bikatsbi rizkihi, mongko malaikat diperintahake nyatet rezekine, niki melarat, niki soge, nggih, niki dadi kuli, niki dadi direktur, mbon enten. Wa ajalilan patine, lahir Sidoarjo, meninggal di Makassar, dan meninggalnya dengan apa, pesawatnya jatuh, meninggalnya dengan apa, kapalnya tenggelam, meninggalnya apa, tabrakan di tengah jalan. Ini sudah ada semuanya ketika ada di rahim ibunya, ya, ini sudah ada catatannya. Wa amalihi, perbuatannya, ini jadi orang baik, ini jadi begal, ini jadi perampok, ini jadi koruptor yang menghabiskan uang Pertamina, ini sudah ada catatannya. Ya, saiki kait ketok, diketokno viral, tapi catatannya di dalam rahim ibu sudah ada, menentek-entek duit Pertamina. Loh, itu sudah ada catatan, sudah ada catatannya. Ya, itu demikian. Sa'idun au saqiyun, swarga neraka niku mun enten catatane. Lu ustad lah nek ngono ya apa ustad? Oleh usaha. Lah nek wis kabeh ditentokno ya apa oleh berupaya. Pertanyaan kita kan begitu. Ya. Dan ketika Rasul bersabda begini, sama di hatinya sahabat, di benaknya sahabat juga ada pertanyaan itu. Sehingga terlontar pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa na'mal ya Rasulullah?" Kalau sudah begitu ya Rasul, bagaimana kita harus berupaya? Jawabnya Rasul apa? "I'malu ma syi'tum." Berusahalah, beramallah kalian, yakni seoptimal mungkin menurut kehendak kalian. Loh, kok menurut kehendak kalian? Kenapa? Karena jalan itu sudah jelas. Yang pertama, jalan neraka, jalan swarga niki jelas mboten? Jelas. Nek jalane swarga kudu salat 5 waktu, puasa Ramadan, kudu nglakoni iki jalane swarga. Nek jalane neraka wis gak usah salat, tengok-tengok ae. Gak usah ngaji, gak usah puasa, gak usah, wis nek isok main terus, nek isok mendem terus, ya. Itu. Wis iki jalane neraka jelas. Nggih, dalane soge jelas, nyambut gawe sing petok, ojo males-malesan. Nggih, niku sing hemat, ndak dikeluarkan hartanya kecuali di jalan Allah, kecuali di jalan kebaikan. Ini jalan swarga, dalane soge, dalane melarat nggih jelas, wis nganggur wae, ya, males ojo nyambut gawe. Ya maka ini kok wong Indonesia kalah kan soalnya males itu. Etos kerjanya kalah. Lo itu begitu. Iki dalane soge, iki dalane melarat. Jelas dalane swarga, dalane neraka. Lo niku pun jelas. Cuma Kanjeng Nabi dawuh fakullun
muyassarun lima khuliqalahu. Ya, masing-masing kalian dimudahkan menurut citaannya. Sakniki kula tangleti nggih, regu A nggih kepingin swarga napa neraka. Jawe napa swarga, regu B. Napa swarga semuanya minta nggih, lah kok duweke Pertamina sampean tip. Waktu ngentit itu gak sadar lah. Sampean takoki orang-orang yang ahli maksiat di lokalisasi, Mas, waktu sampean zina itu sadar ndak berbuat dosa? Sadar mboten? Oh, sadar, nek mboten sadar sadar. Koruptor itu ya sadar, tahu dia. Doanya Robbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doanya begitu, tapi sekele iki mlaku nang dalan neraka. Lah itu begitu. Orang yang selingkuh bawa istrinya orang, bawa anaknya orang, waktu selingkuh sampean tanya, Pak, waktu sampean bawa bojone wong iki sadar ndak nek nglakoni? Sadar mboten, Jan? Sadar. Ya, itu demikian. Dia tahu itu. Ya, ini. Sampean tangleti tiang-tiang sing dagangan ten pasar pun di pasar larangan, pasar Sidoarjo, ya, sampean kepingin sugih ya, juawape kok ape kepingin sugih. Mboten enten yang mboten kepingin sugih. Tapi faktane napa? Mangkane masing-masing kalian itu dimudahkan menurut citaan lewat ono dalane sugih. Tapi mungkin dimudahkan menurut citaan. Lho niku ngoten. Yang kedua, takdir itu rahasia Allah. Nggak ada yang tahu, malaikat pun nggak tahu. Makanya jangan sekali-kali bersikap sok tahu aku nek ditakdirno sugih lak sugih dhewe, gak nyambut gawe ya melarat temenah. Ya, masih aku gak sholat ya, nek ditakdirno Gusti Allah swarga ya mlebu swarga. Gak sholat ditakdirna swarga. Nggih, niki mboten cocok. Nggih, itu. Jadi tidak sesuai sama sekali ya. Di musim kemarau, tengah-tengahnya kemarau, tahu-tahu minta hujan. Loh, itu begitu, tidak sesuai sama sekali. Ya, itu demikian. Maka di situ Allah akan mudahkan menurut citaannya. Ini. Jadi kita tidak tahu. Ya, itu demikian. Makanya kita disuruh upaya. Allah Ta'ala ingatkan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maknanya persiapkan wahai kaum muslimin, kaum mukminin, untuk menghadapi kematian. Karena kematian itu bukan akhir dari segalanya. Karena kematian itu pindah kehidupan yang baru. Karena kematian itu yakni apa? Dimintai pertanggungjawaban. Ya, itu demikian. Maka sehingga kematian ini menjadi obat bagi orang muslim yang masih hidup. Obat saking nopo? Obat dari apa? Penyakit apa? Ya, Allah Ta'ala berfirman, alhaakumut takatsur. Alhaakum wis ngelalekake ing sira. Nggih, apa? At-takatsuru, keh-kehan donya, dhuwur-dhuwuran pangkat. Allah ingatkan telah melalaikan kalian. Melalaikan dari apa? Melalaikan dari mengingat Allah. Melalaikan kalian dari beribadah kepada Allah. Sudah datang waktu masuk sholat, dipanggil oleh Allah Ta'ala, hayya ala sholat. Nek pun diceluk ngoten terus si para sahabat, kami para sahabat kalau sudah dengar hayya ala sholat, hurrimatil a'mal, segala pekerjaan itu nilainya haram. Jangan nyambut damel nopo, nyambut damel kula dagangan Ustaz halal mboten haram, tapi nek waktu sholat sampean gak leren hasilnya haram.
Nggih. Lah kok kait krungu Ustaz sampean tok wali mboten sampean buka ten kitab-kitab niku nggih ten ngene dawuhe Kanjeng Nabi sunnah Rasul itu ada. Makanya di Saudi Arabia niku nek jenengan umroh haji ya tinggal di sana itu nanti akan tahu kalau sudah hayya 'alas shalah nggih sing ngelas nduk bengkel leren. Sing ngelas leren apa maneh dagangan plek ditutup. Sing ten rumah sakit digelar langsung sholat semuanya. Iya. Sehingga di sana itu masjid subuh, zuhur, asar, maghrib, isya penuh. Kalau di tempat kita penuh itu kalau Jumat. Nggih, ngoten. Lah napa Ustaz kok saged ngoten nggih. Nggih. Ustadz Guse yaine mboten nerangaken tapi enten. Kula waktu ngaos ten pesantren itu enten kitab alit judulnya Arbaur Rasail, 4 risalah. Nggih ten kitab-kitab ten pondok-pondok Salafiyah NU niku enten. Kula rumiyin ngaos. Niki hadise nggih di wonten kitab niku. Nggih, nek pun muadzin ngucapaken hayya 'alas shalah hurrimatil a'mal. Amal perbuatan nopo mawon dagangan kerjaan diharamkan kejaba melaksanakan sholat jamaah sing nyeluk Gusti Allah nggih niku. Jadi Allah panggil niku enten kula rumiyin gak ada kanca mulai bujangan nggih sampai dados marinir. Jadi konco ngaji, mulai bujangan sampai pensiun sampai saat ini tetap nggih konco ngajine bareng, walaupun jadi marinir ngaji bareng. Itu gitu. Ya, waktu adzan hayya 'alas shalah apel. Lah sampean yo nopo? Tak tinggal izin komandan gak oleh apel. Tetep tak tinggal karo aku. Akhirnya ya apa? Ya disadu wis gak apa-apa disadu. Sampai terus lo dilebokno sel sampean. Parone teko dijajak diskusi didodokno kitab gak iso ngomong parone. Moro-moro dilebokno nang ngene RSAL bagian jiwa dikumpulno wong gendeng. Jare dokter sampai niki sehat wah iya sehat. Kok dilebokno iya mari ngono dilebokno lanmar senjatane dilucuti. Terus di sana apa jaga masjid sampai dihajikan sama marinir. Terus sanjang kali iki lho hikmane orang jamaah berapa puluh tahun akhirnya saya dihajikan sama kesatuan saya. Malah dapat penghargaan karena kopral gak munggah-munggah gak mau dia ikut secaba dipaksa secaba khusus ya tanpa latihan tanpa apa wis pokoke munggah karena harus sirsan kalau ndak sirsan gak iso pensiun. Lalu itu begitu ya. Itu cerita sama saya ya usahanya walaupun kopral besi tua. Yang mayor kolonel itu kalah bayarannya gajinya karena fulusnya sama dia karena apa? Besi tua itu hasilnya besar wis gak apa-apa aku gak munda pangkatku. Lalu itu karena sama Allah Ta'ala dikasih apa? Rezeki dari arah yang lain. Lalu itu begitu. Dan hanya meraktekkan satu aja. Ya, itu demikian. Ya, makanya di Saudi Arabia itu kalau sudah adzan zuhur itu apelnya kapan? Apelnya setelah sholat zuhur ya baru apel semuanya. Loh itu demikian ya semua tergantung komandan kan begitu ya. Itu demikian. Jadi ada keberkahan ya ini. Jadi khuriyatul amal. Allah Ta'ala ingatkan alhaakumut takasur telah melalaikan kalian. Apa at-takasur? Banyak-banyakan harta, tinggi-tinggian pangkat. Hatta zurtumul makabir sampai engkau masuk liang kubur. Ya, karena apa? Karena dunia ini melalaikan manusia. Ya. Itu demikian sehingga Allah ingatkan orang-orang yang beriman. Ya,
ini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan melalaikan kalian. Kalau ayat pertama dalam bentuk khobar alhaakum, alha ini fi'il madhi. Ada makna apa? Pasti kebanyakan melalaikan kalian itu at-takasur, banyak-banyakan harta. Kalau ini dalam bentuk larangan, ya ada lanahi, ya la tulhikum, jangan. Loh, ini maknanya apa? Kalau sudah larangan haram, jangan sampai melalaikan kalian wahai umat Islam, wahai orang-orang yang beriman. Karena yang dipanggil di sini orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa beriman, tentu kita akan menoleh, tentu kita akan perhatikan gerangan apa Allah memanggil kita. Maka setelah panggilan Allah, ulama-ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Imam Tabari, jadi mengatakan kalau tidak perintah ya larangan. Di sini larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan melalaikan kalian, ya itu demikian. Apa yang melalaikan? Amwalukum, harta benda kalian, ya, digawe nedo yogane istrine, didamel niki damel empun saged enten sisai niki jatahe sedekah sangune balik. Lah niki gak iso. Ngene iki tak sedekahno kok jagane ngene apa? Jagane ngene apa? Jagane ngene apa? Niki sing ngalekaken. Kita ndak persiapkan untuk kita nanti yang mati, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan itu yang oto nanti. Yang kita makan jadi kotoran. Ya, yang kita tinggalkan belum tentu manfaat, bisa jadi gegeran antar anak, antar saudara. Ya. Itu demikian. Jadi la tulhikum amwalukum, harta kalian ini jangan melalaikan kalian. Ya, karena menumpuk-numpuk harta, bertinggi-tinggian pangkat itu melalaikan. Ini Allah yang mengkhabarkan. Ya, banyak orang yang jatuh di sini. Di dalam surah Ali Imran Allah mengkhabarkan, zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa. Zuyyina lin-nas, dijadikan indah di pandangan manusia. Apa? Hubbus shahawati, cinta syahwat, minan nisa, kepada wanita. Ya. Banyak yang mempertaruhkan hartanya karena wanita. Ya, ini karena tidak puas dengan istrinya masih bawa simpenan lagi. Ya, karena kena PP 10 gak wani rabi maneh. Ya, itu nyimpen akhirnya. Ya, itu. Jadi uangnya untuk simpenan. Nah, itu. Kemudian ya, masih banyak lagi alhaakum amwalukum, harta kalian ini. Yakni apa? Menjauhkan kalian dari jalan Allah, menjauhkan kalian dari mengingat Allah. Hatta wala auladukum, dan juga anak-anak kalian, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Ya. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang yang merugi dunia akhirat. Jadi orang yang terlalaikan dari mengingat Allah, dari jalan Allah, dari haknya Allah, maka mereka itu orang yang rugi. Di dunia dipanjangkan umurnya sampai 60, sampai 70, bahkan 80. Tapi di akhirat nanti, ya, bukan pahala yang dia dapatkan, tapi sirnanya, musnahnya amal soleh, amal perbuatan mereka, dan bahkan mendatangkan azab siksaan. Kenapa? Karena dilalaikan dari hak Allah. Yang seharusnya harta itu ada hak Allah. Ya, hak Allah, haknya fakir miskin, haknya anak yatim, ini dilalaikan. Tidak disisihkan, tidak dikhususkan, nggak ada. Ya, itu.
pangkatnya. Ya seharusnya kalau ada kemungkaran yang dia mampu dicegah kemungkaran itu. Supaya apa? Imbasnya tidak ke orang lain, ya tidak ke masyarakat, tidak orang umumnya. Karena dia punya pangkat, punya kedudukan, digunakan pangkatnya itu untuk nahi mungkar, mencegah kemungkaran, baik yang ada di lingkungannya ataupun di luar lingkungannya. Karena dia punya pangkat, punya kedudukan, maka dia gunakan kekuasaannya itu. Tapi tidak dibiarkan. Sudah tahu itu mungkar, ya, menghabiskan uang negara, menyalahgunakan wewenang sebagai atasan, dibiarkan. Ini melalaikan kalian yang seharusnya Allah perintahkan kalau punya jabatan, punya pangkat, gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berbuat baik, untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tapi ini tidak digunakan. Hanya sekedar bangga-banggaan, pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi, itu demikian. Ya, nanti orang yang melakukan itu faulaika humul khasirun, nanti di akhirat yakni menjadi orang yang rugi. Oleh karena itu ayat yang selanjutnya Allah berfirman wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah, belanjakanlah rezeki, sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada salah seorang dari kalian, fayaqul rabbi laula akhartani, maka mengatakan wahai Tuhanku, kenapa tidak engkau undur umurku ila ajalin qarib, kepada ajal yang dekat, undur 1 jam 2 jam, 1 hari 2 hari, wa akum minas solihin, supaya aku bisa menjadi orang soleh. Nah, itu demikian. Allah Ta'ala jawab, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan sekali-kali Allah tidak akan mengundur umur satu jiwa apabila datangnya sudah, ajalnya sudah datang. Ya, Allah tidak akan mundur sudah. Itu demikian. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga menghabarkan hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un, ya, sampai apabila yakni datang kepada mereka kematian, mereka mengatakan rabbi, wahai Rabbku, irji'uni, kembalikan aku, ya, kembalikan aku, ini maknanya kembalikan rohku, ya, supaya aku hidup lagi, amalu salihan, supaya aku bisa beramal soleh, fima taroktu, amal soleh yang telah aku tinggalkan waktu itu. Ya, kala gak ngono, wis kasep, nih, wis kasep, innaha kalimatun huwa qailuha, nah, itu kata-kata kalimat yang dia mengatakannya, sudah tidak bisa. Wa mi waraihim barzakh, di belakang dia itu sudah ada sekat barzakh, alam kubur, nggak bisa balik lagi sudah. Ya, walaupun engkau meminta kepada Allah 1000 kali, tidak akan kembali lagi, sudah masuk alam barzakh. Itu demikian. Maka kabar-kabar ini, berita-berita kematian ini diberitakan oleh Allah Ta'ala, yakni sebagai obat dari penyakit apa? Penyakit hati. Ya, Rasul bersabda, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di tubuh manusia ini ada segumpal daging. Idza saluhat, jadi apabila segumpal daging ini baik, hati ini baik, ya, maka saluha sairu jasadi, maka akan baik seluruhnya. Wa idza fasadat, apabila rusak seluruhnya, pikirannya rusak, hatinya rusak, semuanya rusak. Ala wahyal qalbu, yaitu segumpal daging ini adalah hati. Itu demikian. Ya, ini. Jadi rusaknya hati, penyakit hati itu ada apa? Hubbud dunya, cinta dunia. Ya, melalaikan akhirat, melalaikan Allah, melalaikan zikrullah. Ini penyakit hati yang paling besar, yang banyak menyebabkan manusia terseret ke neraka jahanam. Dan ini adalah salah satu pintu iblis, pintu setan untuk bisa masuk ke dalam manusia, mempengaruhi hati manusia, menyeret manusia ke neraka jahanam. Iblis bersumpah di hadapan Allah, fa bi izzatika, maka demi izzamu ya Allah, la ughwiyannahum ajmain, sungguh aku akan sesatkan
manusia seluruhnya, aku akan geret manusia seluruhnya ke neraka jahanam. Ini sumpah iblis di hadapan Allah tatkala ditetapkan sebagai penghuni neraka jahanam, dan iblis tidak rela kalau hanya dirinya saja sebagai penghuni neraka jahanam, maka hendak menyeret manusia. Dan bahkan tidak hanya itu, untuk menyeret manusia, iblis memohon kepada Allah, qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, kasih tangguh umurku sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Maka Allah ijabai, Allah terima permohonannya. Qala innaka minal mundharin. Wahai iblis, engkau termasuk makhlukku yang aku beri tangguh umurmu sampai hari kiamat. Sangat lihai, sangat pandai, ya, itu demikian. Kemudian iblis mengatakan, summa la'atiyannahum min baini aydihim, ya Allah, sungguh aku akan geret manusia ke neraka jahanam. Aku akan sesatkan manusia min baini aydihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aimanihim, dari arah samping kanan mereka, wa an samailihim, dari arah samping kiri mereka. Wala tajidu aksarohum syakirin. Ya Allah, tidak akan engkau dapatkan ya Allah kebanyakan manusia itu orang yang bersyukur. Lawan syukur itu kufur. Nanti yang banyak manusia itu akan kafir, akan kufur kepadamu ya Allah. Ini sumpah iblis, ya. Iblis akan menyesatkan manusia dari segala arah dan segala cara. Dari arah depan ini sing ketok melok-melok apa nih donya nih, pangkati, anak bojone, ya, itu demikian. Oleh karena itu, hendak menjauhkan dari jalan Allah, iblis ini disebut oleh Allah Ta'ala setan. Fa'azallahuma syaitanu anha. Maka setan, yang dimaksud setan ini iblis, disebut Allah Ta'ala iblis. Fa'azallahuma, maka memelesetkan keduanya Adam dan Hawa. Siapa? As-syaitanu, setan. Anha, dari sorga, dibelincirkan dari sorga. Fa'akhrajahuma, maka setan iblis ini, yakni apa? Mengeluarkan Adam dan Hawa dari sorga. Berhasil. Ya, makanya Allah berpesan waktu Abuna Adam diturunkan dari sorga, qulna ihbitu minha jami'a. Kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian jami'an semuanya, minha, dari sorga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Adapun nanti jika datang petunjuk dariku ini oleh ulama-ulama, dijelaskan ulama-ulama ahli tafsir, yaitu apa? Diutusnya seorang rasul, diturunkannya kitab suci. Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun, maka tidak akan ada rasa takut tersesat, takut salah jalan, tidak ada, dijamin oleh Allah. Ya, padahal di setiap sisi kehidupan ada perangkap iblis dan jebakan setan. Termasuk di dalam dunia tadi, dari arah depan mereka. Ya, harta, anak, istri, semuanya ini yang mengajak jauh dari jalan Allah, itu syaitan. Makanya Allah larang, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau ikuti langkah-langkah setan. Siapa saja yang mengajak jauh dari jalan Allah, dari petunjuk Allah, itu syaitan. Di dalam Al-Quran dijelaskan setan itu minal jinnati wan nas, dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Apa jin dan manusia saja? Enggak. Harta seluruhnya, pangkat yang mengajak jauh, semakin kita sombong, semakin kita jauh dari petunjuk Allah, itu setan. Sahabat Umar waktu naik Birdaun, waktu itu kendaraan yang paling mahal, paling baik, onta yang nomor 1 di kota Madinah, dia naiki itu. Setelah naik, ya kalau sekarang naik Ferrari, ini jadi sombong. Asalnya naik ceketer, ya, dan naik Ferrari. Biasanya kepeduk tonggo itu nyopo assalamualaikum. Nah, bidekai gak nyopo, karena naik Ferrari jadi sombong. Ya, itu. Jadi begitu ada perubahan pada dirinya ini, turun dari Birdaun, dari kendaraannya itu, dikasihkan ke orang lain. Saya tadi naik setan. Karena dengan naik itu jadi sombong. Naik sampai numpak kendaraan anyar Mercy kayak tuku, terus sombong, itu munggah naik setan. Lo itu begitu, karena orang sombong nggak bisa masuk surga. Rasul bersabda, "Man kana fi qalbi misqalatan min qabrin lam yadkhul jannah."
Barang siapa yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan, tidak bisa masuk surga. Ya, itu demikian. Jadi ini syaitan. Ya, kalau harta kita jadi sombong, kalau pangkat kita jadi sombong, ya itu syaitan. Ya, dari arah depan iblis di situ ada berperan. Ya, itu demikian. Dan iblis dalam rangka menyesatkan manusia dari segala arah dan segala cara. Makanya syariat ini diturunkan. Yakni Rasul diutus. Kitab suci diturunkan, tujuannya apa? Menyelamatkan manusia. Karena upaya iblis untuk menyesatkan manusia ini dari segala cara dan segala arah. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, di situ ada perangkap iblis dan jebakan setan. Sehingga Rasul apa? Memberi petunjuk pada kita kalau makan terus pundi? Baca bismillah, samilakul biyaminik. Sebut nama Allah, makan dengan tangan kananmu. Kenapa? Kok sebut nama Allah? Kok gak langsung dimakan aja? Karena jin iblis itu akan ikut makan waktu manusia makan. Sehingga kalau kita lupa, Rasul perintahkan kita untuk berdoa bismillah awalahu wa akhirah. Gitu nanti setan akan yatakoya, akan memuntahkan makanan yang sudah dimakan. Jadi tidak hanya makanan. Bahkan kita tidur itu diperintahkan oleh Rasul untuk membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiup, diusapkan ke seluruh tubuh 3 kali. Kemudian disuruh apa? Doa bismillah, bismika Allahumma akhyana, bismika Allahumma akhya wa amut. Ya Allah, dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Ya, itu demikian. Jadi diperintahkan doa. Kenapa? Karena setiap kita tidur itu diikat oleh setan 3 ikatan ala kofiyati akhadikum di leher kalian. Diikat. Sambil ditiup. Alaika lailun tawilun. Ini malam panjang untukmu. Ojo tangi nek gak wis srengenge muncul. Ojo tangi nek gak wis waktu subuh entek. Ada seorang sahabat melaporkan, ya Rasulullah, ada si fulan ini setiap bangun selalu waktu subuh sudah hilang. Maka jawab Rasul mengatakan bala fi udunaihi syaitan, orang itu telah dikencingi kedua telinganya oleh setan. Kinten-kinten kurang ajar mboten wong kuping dikencingi. Sinten sing nguyuhi setan? Jin. Nggih, ane ngoten. Lho Ustaz niku lak jin, mboten iblis. Iblis niku bangsane jin. Jenengan buka surat Kahfi ayat 5. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu dari kalangan bangsa jin, bukan malaikat. Dia fasik, nabrak menentang perintah Rabbnya, melanggar perintah Rabbnya, itu disebut syaitan. Mutamarrid minal jin, ya, jin yang maksiat, jin yang nentang perintah Allah, itu syaitan. Ya, itu demikian, jin yang menghalang-halangi jalan Allah. Jadi diikat 3 ikatan. Rasul ngasih tahu cara membebaskannya ya apa? Kalau bangun tidur doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Lepas 1. Kemudian wudhu, lepas ikatan kedua. Kemudian sholat sunnah sebelum subuh, lepas ikatan yang ketiga. Pagi harinya fresh, nggak bingung, ya, nggak sumpek, nggak rupek pikiran, ya, yang disebabkan karena ikatan setan tadi. Ini. Dan bahkan tidak hanya itu, kita kumpul istri kita itu setan juga ikut kumpul. Di dalam Al-Quran Allah ngasih tahu wasarrikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Bersekutulah kalian kepada harta dan anak-anak mereka. Wahai iblis, wahai setan. Ya, ini Allah izinkan setan untuk bersekutu pada harta. Maknanya harta ini nanti akan menjauhkan orang dari jalan Allah. Ya, jadikan orang medit, orang bakhil, tidak mau sodako, harta yang haram, harta riba, ya, harta riba, ya riba apa saja bentuknya, ya. Ini Allah Ta'ala berkata, kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba itu seperti orang yang kesurupan setan. Kesurupan. Di situ setan sudah masuk.
Lah kalau anak ya apa? Bersekutu dengan anak mereka. Ketika bikin Rasul ngajarkan doa apa? Sampun hafal mboten mau sore. Dungane kumpul bojo niku. Nggih, Kanjeng Nabi ajaraken apa? Allahumma Gusti Allah jani benar setan mugi panjenengan nebiaken ing kita asaitona saking setan. Waktu kumpul, ya Allah jauhkan kami dari setan. Kata setan itu ikut, jin itu ikut. Tidak hanya kita yang ngumpuli istri kita, tapi jin itu juga ikut. Wajan nibi setan marozaktana, dan jauhkan setan ini dari rezeki yang akan kau berikan kepada kami, yaitu berupa seorang anak. Oleh karena itu para ulama nulis kitab, salah satu hak anak terhadap orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak adalah memintakan perlindungan dari setan ketika membikinnya, agar tidak bisa apa? Diselewengkan, digoda, ya disesatkan oleh setan, dimasuki setan itu demikian. Jadi mulai belum jadi ini sudah dimintakan perlindungan. Setan itu juga ikut. Ya, maka kalau di kalangan orang Jawa, ya, orang-orang Jawa, orang-orang Kejawen, ya, yang kakeknya itu ngelmon, duwe ilmu kanoragan, ya, isok nambani wong, punya ilmu kebal, ngerti ki ono jine ki ono ndak itu, ya, itu. Kenapa kok bisa begitu? Padahal manusia itu aslinya ndak bisa lihat jin. Ya, Allah Ta'ala berfirman, innahu huwa wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan kabilanya dan kelompoknya itu bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat bangsa jin. Ini hukum asal manusia, ada hijab. Lu kok iso ndelok? Karena dia punya jin. Karena dia di tubuhnya ada jin. Maka kalau kakeknya punya, walaupun nggak diajarkan ke cucunya, karena wetone podo rebu payinge, ya, itu pas wong tuane oleh gawe yo gak ndonga, akhirnya ke cucunya. Tahu-tahu cucunya wis ngerti lho, nduk kono ono jin, nduk kono ono pocongan, ono genderuwo. Kalau orang awam dianggap wah punya kelebihan. Ya, duwe napa niku kanuluwian nggih niki. Jadi terus ngoten, punya kelebihan, padahal itu kekurangan. Ya, itu gampang dimasuki setan, gampang dimasuki jin. Kalau jadi dukun isok pinter, tapi nek jadi wong soleh kangelan meneh gede. Lah itu begitu. Ya, ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Makanya Rasul ajarkan doa itu supaya apa? Nggak bisa dari kakeknya itu nggak bisa, keputunya nggak bisa terputus. Itu demikian. Ini perlindungan seorang bapak kepada anaknya dari setan. Ya, itu duwe anak kok dicelup gak teles dipe gak garing. Biyen gawene gak nduh. Lho niku sakit pian. Nggih niku ngaten. Karena niki wau dibatasi setunggal jam terus. Barangkali ada pertanyaan monggo. Nggih, barangkali ada pertanyaan monggo, yang ada yang tanya silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang telah memberi pencerahan perihal kematian. Yang sering kita dengar bahwasanya kematian itu tidak disangka-sangka dan tidak diduga. Bahkan hampir semua yang mendengar apabila ada kematian selalu mendoakan semoga husnul khotimah. Nah, apakah ini sampai kepada si mayitnya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk orang tua yang mengandung anak selama 9 bulan, ternyata anak tersebut meninggal pada waktu dilahirkan, apakah ini juga bisa membawa kedua orang tuanya masuk ke dalam surga? Yang ketiga, apabila kematian dari setiap manusia, terutama manusia yang sangat terkenal sehingga seluruh yang mendengar bahwasanya yang meninggal itu orang yang terkenal, semuanya mendoakan kepada si mayit tersebut, apakah juga bisa diterima kepada mayit tersebut? Karena sebanyak yang mendoakan akan meringankan dosa orang tersebut.
Terima kasih, Ustaz, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang pertama dan yang ketiga tadi adalah doa ya kepada si mayit, kan begitu ya. Jadi doa ini sampai apa enggak? Maka itu masalah yang gaib. Ada kaidah di dalam agama kita yang Rasul berikan, yang Allah Ta'ala tuntunkan. Perkara yang gaib itu adanya dengan iman, dengan keyakinan, meyakini dari firman Allah dan dari sabda Rasulnya. Karena logika tidak nyampe. Maka kalau kita yakini, oh ini sampai, maka harus ada dalil, harus ada tuntunan, kan begitu. Ya, ini. Maka jawabnya nyampe. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga doakan. Ya, bahkan salam itu juga nyampe. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin. Kalau kita ke makam ziarah, kita salam sampai mendengar. Lalu itu demikian. Kemudian kita doakan, ya maka sampai. Dan termasuk amal kebaikan yang sampai pahalanya kepada orang yang meninggal itu adalah doa. Rasul bersabda, idza mata benu Adam, nalikane tilar, sinten sing tilar? Ibnu Adam, anak lanangi Adam geniku menungso. Apabila manusia itu meninggal, in qata amaluhu, amalnya terputus semua. Ila min salasin, kecuali 3. Sodako jariyah, bantu masjid, bantu sekolahan, bantu pesantren yang digunakan untuk pembangunan, yang digunakan untuk kegiatan yang ada di masjid, yang ada di pesantren, itu mengalir terus pahalanya. Ya, itu ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, ngajari orang sholat, diamalkan sholatnya, walaupun yang ngajarkan sudah meninggal, terus pahalanya. Ya, kemudian waladun solihun yada'ula, anak soleh mendoakan. Doanya anak soleh ini secara khusus. Adapun yang dicontohkan Rasul, yang dituntunkan Rasul, dilakukan sahabat, itu mendoakan mayit, mendoakan orang-orang yang mati. Dalil khusus dan dalil umum dua-duanya ada. Lah kalau tadi yang ditanyakan apakah kalau ada orang terkenal kemudian yang doakan semakin banyak, maka semakin yakni apa? Terampuni dosanya. Makanya kalau orang ini yakni orang yang berbuat baik, keterkenalannya ini di dalam hal permasalahan yang baik, dia jadi pemimpin, dia jadi presiden, ya, dia jadi ini, jadi itu, ya, kemudian jadi komandan, didoakan sama anak buahnya, ya, itu. Maka otomatis kalau didoakan satu orang, dapatnya 1, 2 orang. Kalau umpamanya satu negeri ini mendoakan, lalu itu demikian, ya. Apalagi yang mendoakan. Kalau sholat yang menyolati ini ahli tauhid, sudah dijamin oleh Allah Ta'ala surga. Lalu itu demikian. Ya, ini. Jadi semakin banyak yang berdoa. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk menanam kebaikan kepada siapapun juga. Walaupun kita tidak pemimpin, walaupun kita tidak orang yang dikenal. Ya kalau orang itu kita tahu iki wong api. Ya, kalau dia meninggal ada perasaan getun, ada perasaan iba, ada perasaan ya sayang, ya, terus kemudian didoakan, maka ini sampai. Nah, itu demikian, ya. Ini jadi 2 pertanyaan tersebut, ya, wallahu taala alam. Kemudian yang ketiga tadi, yang kedua tadi lupa saya. Ya, mayit yang meninggal. Oh, masya Allah, ya, iya, bayi yang meninggal, ya, ini 9 bulan ada dia, yang sudah ada ruh di dalamnya, maka itu nanti akan jadi syafaat bagi orang tuanya. Itu gitu, ya. Jadi ini ada, ya, saya lupa ini sabdanya Rasul, itu Rasul sendiri yang mengatakan kalau punya 2 anak meninggal, ya, ini maka Allah akan apa? Berikan syafaat lewat anaknya itu. Kalau 2, ya,
Kalau satu, walaupun satu juga. Nah, itu demikian. Maknanya jadi celengan nanti di akhirat. Ya, makanya kalau kita yakni punya anak meninggal masih kecil, masih di dalam kandungan, ya, ini kita punya apa? Punya celengan, jangan menyesal, jangan terendah. Ya, memang ya yang namanya sedih itu ya sedih. Ya, itu demikian. Tapi di balik kesedihan itu ada yakni basyiro, ada kabar gembira ya dari Allah Ta'ala dan Rasulnya, itu demikian. Dan ini yang menjadi celengan kita ya, itu demikian. Jadi segala musibah yang menimpa umat Islam, maka di situ penghapus dosa, maka di situ penambah pahala. Segala musibah ya, termasuk penyakit. Orang yang kena sakit apa saja, kalau dia ikhlas menerima penyakit dan penyakit itu dia yakini datangnya dari Allah, ya, maka setiap senut-senut, setiap cekot-cekot, ya, itu menggugurkan dosanya. Rasul mengatakan kama asqatatil asjaru auraqaha, seperti pohon menggugurkan daunnya, senut gerodok sampai bersih. Kalau meninggal karena penyakit apa saja, asal dia ikhlas menerima penyakit itu, baik jantung, diabetes, apa saja, maka kawaladat humuhu, maka dia seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, bersih tanpa dosa. Itu demikian. Ya, makanya kalau kena sakit, ya, orang Islam itu nggak ada stres, apalagi depresi, apalagi bunuh diri. Ya, ada orang kena penyakit itu bunuh diri karena tidak tahan dengan sakitnya. Ya, itu demikian. Sedangkan sahabat itu ada yang kena penyakit, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya kena penyakit ini, ya Rasulullah tolong doakan supaya saya sembuh. Rasul katakan kalau kamu mau sabar, surga gantinya. Kalau gitu jangan doakan saya, ya Rasulullah saya tak sabar. Tapi nek kula jenengan sing kena penyakit wis Kanjeng Nabi sampean dongaken ndang cepat sembuh ya. Mboten tahan kan ngoten nggih. Ah niku. Ini sahabat itu begitu. Ya sudah jangan didoakan. Dan ada yang sakit mata itu. Ya Rasulullah mata saya sakit tolong doakan. Rasul katakan saya doakan insya Allah sembuh, kalau kamu mau sabar gantinya surga. Saya sabar. Akhirnya apa? Buta. Setelah Rasul wafat, waktu itu Rasul bersabda begitu, ada seorang sahabat ya, ponakannya Rasul, Abdullah bin Abbas. Nah, Abdullah bin Abbas mengatakan kepada tabiin, ya generasi setelah sahabat tidak jumpai Rasul, kamu tahu ahli surga itu loh, orang yang buta berjalan dengan tongkatnya itu, ya, itu ahli surga itu. Karena waktu Rasul masih hidup, saya ada di rumahnya Rasulullah, dia minta doa. Sama Rasul dikasih pilihan, didoakan Rasul sembuh, terus dia pilih sahabat. Loh itu demikian. Nah ini sahabat ya, nah, itu demikian. Nek kula jenengan niki lang cepet waras. Kan ngoten ya. Niku. Sampun ada pertanyaan lagi? Sampun. Oh ngoten. Iya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.